Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Bayu Lestari dari program studi perbankan syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ekonomi makro dan mikro dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azhara MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konspirasi perekonomian dunia. Pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi konspirasi, yang kedua perekonomian dunia, yang ketiga sebab terjadinya konspirasi perekonomian. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu definisi konspirasi. Konspirasi adalah komplotan atau persekongkolan dalam arti yang lebih luas. Konspirasi bisa dimaknai sebagai suatu permufakatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sifatnya ilegal atau tidak sah dan cenderung melanggar. Dengan kata lain, konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Dengan kata lain, menjadikan sesuatu sebagai alternatif demi mencapai tujuan yang dirancang. Pelaku konspirasi disebut juga dengan konspirator. Pembahasan yang kedua yaitu perekonomian dunia. Perekonomian dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat sehingga menciptakan satu ekonomi yang global. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu sebab terjadinya konspirasi perekonomian. Pandemi COVID-19 telah terjadi dan menciptakan banyak ketidakpastian dan ketakutan. Pandemi juga memunculkan berbagai teori konspirasi. Teori konspirasi sendiri bukanlah fenomena baru, tetapi mereka tampaknya telah naik ke garis depan kesadaran dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu yang paling ramai yaitu pandemi virus corona yang tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Teori konspirasi yang banyak beredar luas di media massa justru membuat sebagian besar masyarakat mempercayai teori tersebut dan mengabaikan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang memang benar-benar ada. Penyebaran virus ini sangatlah cepat dan lebih dahsyat dari penyebaran virus lainnya. Dalam kurun waktu 2 bulan, COVID-19 sudah menyebabkan kematian lebih dari 5.000 orang di dunia. Virus corona tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Awalnya, virus corona menghantam ekonomi Cina, salah satu kontributor paling penting dalam perekonomian global. Saat perekonomian Cina melambat, dunia menjadi harap-harap cemas. Dampak virus corona terhadap ekonomi dunia dapat mencakup resesi di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, dan pertumbuhan ekonomi paling lambat di Cina. Total general diperkirakan kegiatan ekonomi senilai 2,7 triliun US dollar hilang akibat efek domino virus corona. Untuk seluruh dunia, Cina adalah negara penting sebagai sumber permintaan, sumber pemasukan, dan fokus perhatian terhadap pasar keuangan. Berita lain menyatakan Amerika Serikat di balik itu semua. Amerika Serikat yang terkenal dengan film-film Hollywood yang mendunia sengaja membuat film horor tentang Cina atau virus corona yang sangat menakutkan.
dengan maksud untuk memukul ekonomi Cina yang kini menjadi ancaman bagi perekonomian Amerika Serikat dalam perang dagang. Sebaliknya, ada berita lain yang menyebutkan bahwa Cina ingin membuktikan diri bahwa dengan mengekspor satu virus saja sudah bisa melumpuhkan perekonomian dunia dan mengubah kota-kota di banyak negara bagaikan kota hantu. Ada opini menurut beberapa pengamat dunia bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The World of Order. Mereka adalah komando 7 elit global. Mereka menciptakan ketakutan dan kepanikan global lewat media massa, hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Sekarang ini, Pak Amerika pun bertahan hingga saat ini atas dukungan elit global. Pola yang sama pun akan dilakukan, namun lebih halus, untuk membuat ketakutan dunia dan sistemnya lebih besar lagi. Dengan hal tersebut, banyak negara yang di mana nilai mata uangnya hancur, pasar global anjlok, dan perbankan runtuh. Tujuan elit pun sukses membuat dunia menjadi krisis global dan kembali menawarkan solusi untuk memulihkan ekonomi, yaitu dengan menawarkan hutang kepada negara lain agar tenggelam dalam hutang. Ekonomi pun sudah dikuasai dan mereka bisa menerbitkan surat hutang tanpa jaminan, dan bahkan ketika pasar modal terjungkal pun mereka dengan mudah akan membeli dengan harga yang murah. Itulah konspirasi yang dilakukan untuk menjatuhkan perekonomian banyak negara di dunia. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Kesimpulannya yaitu, jadi perekonomian di dunia telah dimanfaatkan oleh para elit untuk sengaja dijatuhkan pada saat maraknya pandemi COVID-19 dengan menebarkan ketakutan kepada banyak negara untuk diambil alih pergerakan perekonomian di dunia dan menguasainya menggunakan konspirasi tersebut. Termasuk negara kayalah yang menjadi tombak utama yang melakukan konspirasi guna mengambil alih pergerakan ekonomi dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.